Hai, Shalom anak-anakku tercinta. Sudah siap belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina? Hanya di Ibu Vina punya kegiatan. Hari ini kita akan belajar pelajaran 11 untuk kelas 5, hidup menurut kehendak Allah. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pembacaan Alkitab pada pembelajaran kali ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah anak-anak, satu kali ada seorang siswa bernama Ari. Ia hendak mengikuti ujian nasional di sekolahnya. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tuanya berpesan agar ia mengerjakan ujian itu dengan jujur. Ari berusaha mengerjakan ujian itu dengan jujur.
Ia telah berjanji pada Tuhan dan dirinya sendiri untuk mengerjakan ujian itu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Ari berpikir ujian itu adalah untuk menguji kemampuan dirinya, karena itu ia harus mengerjakannya seorang diri. Namun di kelas, Ari malah melihat banyak temannya tidak jujur dan saling memberikan jawaban. Ari menolak temannya yang meminta jawaban darinya. Temannya menjadi tidak suka pada Ari. Tentu saja Ari bingung, tetapi ia tetap pada pendiriannya untuk mengerjakan ujian sendiri. Sayangnya Ari pun melihat pengawas ujian tidak memarahi atau melarang teman-temannya yang berbuat curang dalam ujian. Pulang sekolah, Ari memberitahukan hal itu kepada ibunya. Tentu saja ibunya terkejut dan berpikir hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab jika sejak kecil anak sudah dibiasakan tidak jujur, maka kelak sampai dewasa anak itu akan terbiasa berbuat curang atau tidak jujur. Ibu Ari memutuskan untuk menanyakan hal itu ke guru dan kepala sekolahnya. Tetapi Ibu Ari dan Ari malah dicemooh oleh pihak sekolah dan teman-temannya itu. Mereka mengatakan Ari dan ibunya sombong dan sok jujur. Ari pun menjadi tidak disukai teman-temannya. Syukurlah ibunya mengingatkan Ari bahwa lebih baik tidak berteman dengan orang-orang yang tidak jujur daripada hidup bersama dalam kecurangan. Nah anak-anak, kita tidak boleh seperti teman-temannya Ari ya. Justru sebaliknya kita harus seperti Ari yang jujur. Untuk merespon cerita tadi, coba kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Jika kamu menjadi Ari, maukah kamu melakukan hal yang sama dengan Ari? 2. Apakah yang dilakukan oleh teman-teman Ari, guru dan pengawas ujian sesuai dengan kehendak Allah? Jelaskan alasanmu. 3. Mengapa kita harus hidup jujur? 4. Kapan dan di mana saja kita harus hidup jujur? Berikut jawabannya. Nomor 1, tentu saja saya mau melakukan hal yang sama dengan Ari, yaitu jujur. Karena kita semua harus hidup jujur. Jawaban yang nomor 2, tentu saja yang dilakukan oleh teman-teman Ari, guru dan pengawas ujian itu sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah menghendaki umatnya untuk hidup jujur. Jawaban yang nomor 3, itu karena Allah menghendaki orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk hidup jujur dan benar di hadapan Allah dan manusia. Dan jawaban yang terakhir yang nomor 4 adalah di seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita harus hidup jujur. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat umum, dimanapun kita berada. Kita harus tetap jujur. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tetap melakukan kehendak Allah, baik di rumah maupun di sekolah. Kadang-kadang ada keadaan yang menguji kemampuan kita untuk memilih apakah tetap melakukan yang dikehendaki Allah atau melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Memang kadang-kadang sulit bagi kita untuk terus melakukan kehendak Allah karena kita dapat saja kehilangan teman atau benda berharga. Namun Allah menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan benar dalam kehidupannya sehari-hari. Allah tidak meninggalkan mereka meskipun teman-temannya meninggalkan mereka. So, anak-anak, rangkumannya adalah
Menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Allah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk tetap taat dan setia pada firman Tuhan, tidak terpengaruh dengan lingkungan dan teman-teman sekitar. Walau mungkin akan diejek, dihina, dikucilkan, atau ditinggalkan oleh mereka. Tetapi Allah menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan benar dan dikehendaki Allah. Untuk itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini. Tuhan yang baik, berilah kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, agar dengan sikap dan perbuatan kami, Engkau kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.